Saya buka saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan. Terima kasih atas kehadirannya untuk kesempatan hari ini. Dan terima kasih juga tadi Keisa sudah mereminder saya dan selalu menanyakan apakah ada perkuliahan sinkron atau asinkron. Ya, sejauh ini kalau materinya memang perlu ada penjelasan khusus, umumnya saya pasti melaksanakan perkuliahannya secara sinkron. Ya, karena materi yang akan kita bahas hari ini adalah kelanjutan dari materi kemarin ya, terkait aljabar boolean. Jadi saya izin untuk share screen di sini. Kelihatan ya paparan dari saya ya. Kelihatan paparan dari saya. Kelihatan, Pak. Kelihatan Pak. Oke. Oke. Jadi ini aljabar boolean, tapi kita sudah masuk ke part yang kedua dan merupakan materi pertemuan minggu ke berapa ya sebenarnya ya? 8, 9, 10, 11. Harusnya ini materi minggu ke-10 ya. Jadi ini tertulis 11. Jadi ada 3 pembahasan yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah aplikasi aljabar boolean. Kemudian yang kedua adalah penyederhanaan aljabar boolean. Ya, ini berkaitan dengan materi yang minggu lalu kita mempelajari tentang min theorem, max theorem ya. Dan kita akan mencoba menyederhanakan dengan menggunakan salah satu metode ya, Kaunakpat, Kaunakmet ya. Kemudian ada contoh dan penyelesaian. Jadi seperti biasa nanti saya akan memberikan beberapa contoh eh, tabel kebenaran, kemudian bagaimana kita menyusun penyederhanaan dari persamaan fungsi dari aljabar boolean ya. Nah, ini digunakan sebagai dasar untuk teman-teman mengerjakan tugas. Oke, berikut adalah aplikasi aljabar boolean ya. Di sini umumnya digunakan dalam menyelesaikan rangkaian logika. Fungsi boolean ya. Fungsi boolean dapat juga direpresentasikan dalam bentuk rangkaian logika. Ada 3 gerbang logika dasar gerbang, yaitu N, gerbang OR, dan gerbang NOT. Ya. Jadi kalau misalnya kita ilustrasikan dalam sebuah gambar, berarti gerbang N, 2 masukan adalah seperti ini, sebelah kiri. Ada 2 masukan, yaitu variabel X dan variabel Y, yang nanti bermuara di akhir X dot Y. Ya. Ini berarti gerbang logika dasar N. Ya, jadi X dan Y. Atau X cross Y atau X dot Y. Kemudian, kalau gerbang OR dari 2 masukan, dia bentuknya hampir mirip, bedanya ada lengkungan lebih tajam ya di salah satu sisi dan 2 sisi dia mengerucut lebih kecil. Ini adalah ilustrasi gerbang OR dari 2 masukan. Misalnya di sini ada variabel X dan variabel Y. OR itu kan berarti atau ya. Ya, jadi di sini eh, apa lambangnya adalah plus ataupun produk gitu ya. Maaf, sum ya. Kalau produk ini kan dot ya. Ini sum ya. Jadi X plus Y. Jadi ada variabel X, Y, luarannya adalah X plus Y. Ini adalah gerbang logika OR. Kemudian ada gerbang NOT. NOT itu berarti inverse-nya. Ya, inverse-nya itu dinotasikan dengan bentuk seperti dioda seperti ini ya. Berbentuk segitiga atau panah. Ada bulatan kecil di ujung panahnya. Ini kalau misalnya variabel masukannya adalah satu variabel X, maka luarannya adalah inverse dari X. Jadi di sini adalah X aksen. Ini adalah gerbang NOT atau inverter. Kemudian ada gerbang turun logika turunannya seperti eh, NAND. NAND itu not N, kemudian NOR atau not OR, atau XOR atau cross OR, dan X not OR atau X NOR gitu ya. Gerbang N eh, not N berarti itu adalah inverse-nya dari gerbang logika N ya. Sehingga
Secara simbologinya itu hampir sama, variabelnya juga dari dua variabel X dan Y, namun di notasi ujung dari gerbangnya ini ada bulatan kecil yang artinya adalah inverse, sehingga hasilnya adalah inverse dari X dot Y atau inverse dari X cross Y. Sama, gerbang not OR berarti dia inverse dari gerbang OR. Jadi gerbang OR itu ada dua variabel X, Y, menghasilkan X sum Y atau X plus Y yang hasilnya kemudian diinversekan karena dia hasilnya adalah not OR. Kemudian gerbang cross OR ya. Gerbang cross OR itu notasinya sama seperti hampir sama dengan notasi apa namanya OR. Cuma di sini ada dua garis masukan awal untuk menjembatani antara variabel X dan variabel Y yang kemudian akan menghasilkan X. Di sini ada simbol plotnya. Sedangkan gerbang X not OR itu sama dengan gerbang XOR, cuma perbedaannya di sini ada simbol inverse-nya. Jadi untuk sederhananya, setiap inverse, setiap N, ya, NOR itu ada huruf N di sini, not, ya berarti ada inverse-nya. Sehingga di sini adalah inverse dari X not OR, X eh, tanda plus yang dilingkari atau cross, Y yang kemudian nilainya diakses. Oh, ini harusnya ada Y lagi ya di sini ya untuk gerbang XOR-nya ya. Karena kita menggunakan OR dan terdiri dari dua variabel. Jadi di sini X plus simbol plus yang dilingkari atau cross dan kemudian ada Y. Kalau X NOR berarti inverse dari gerbang NOR ini. Nah, ini adalah salah satu contoh studi kasus. Misalkan Anda disuruh untuk menyatakan fungsi f yang terdiri dari anggota x, y, z, yaitu x, y ditambah x aksen y ke dalam rangkaian logika. Nah, untuk menyelesaikan atau menyatakan fungsi f, x, y, z di atas, itu bisa diselesaikan dengan tiga cara. Cara yang pertama, kita lihat untuk yang paling atas ini adalah diagram logika N. N dari dua variabel X dan Y, sehingga outputnya adalah X, Y. Kemudian yang kedua, ya kedua, di sini kan X aksen Y, berarti di sini asal muasalnya masih sama variabel X dan variabel Y. Variabel X ini perlu mendapati gerbang logika inverse, berarti di sini ada simbol segitiga panas dengan ada lingkaran di sini, maka di sini menghasilkan variabel x aksen. Kemudian ada variabel y yang dia tidak perlu diinverse karena kita hanya membutuhkan nilai aslinya. Kemudian memasuki gerbang n, ya gerbang logika n, menghasilkan x aksen y. Nah, kemudian di sini notasinya penghubung antara XY dan X aksen Y itu adalah plus. Berarti artinya apa? Berarti artinya adalah di sini atau OR. Berarti kita perlu menggunakan gerbang logika OR. Ya. Jadi di sini bentuknya eh, seperti ini ya. Jadi apa cembung di salah satu sisi dan dua sisi yang lainnya itu lebih lancip. Sehingga hasilnya di sini sama dengan XY ditambah X aksen. Nah, penyelesaian cara di atas itu bukanlah satu-satunya penyelesaian untuk menyelesaikan fungsi f, x, y, z di atas. Cara yang kedua bisa juga kita notasikan dengan sebuah eh, apa namanya rangkaian yang paralel ya. Maaf seri ya. Kalau yang tadi kan ini paralel ya. Jadi dua variabel x, y itu dibedakan dari dua sumber yang berbeda. Tapi kalau ini dua variabel ini bersumber pada sumber yang sama, sehingga untuk pada rangkaian yang pertama, dia menuju gerbang logika N dan eh, cabang yang kedua itu menuju ke gerbang logika inverse ya. Begitu juga untuk yang variabel Y itu juga dua-duanya langsung ke logika N di atas dan logika N di bawah. Sehingga X dan Y yang ada di logika di atas masuk ke gerbang N, maka hasilnya di sini adalah X.
Y, sedangkan yang di bawah, di sini gerbang X yang sudah masuk inverse X, jadi dapatnya X aksen, masuk gerbang N, ketemu dengan Y, berarti di sini X aksen Y. Kemudian diakhiri dengan di sini atau ya, berarti kita menggunakan gerbang logika atau OR ya. Berarti di sini hasilnya adalah XY, X aksen Y. Cara yang ketiga bisa juga kita menggunakan persamaan seperti ini. Jadi rangkaian seri paralel, ada satu eh, variabel X dan variabel Y itu bersumber dari satu asal, ya. Ya, ini hampir sama dengan penyelesaian di langkah yang cara yang kedua. Karena tahapan atau gerbang logikanya sama-sama melewati yang sama. Cuma bedanya kalau ini paralel, seri, dan ini kombinasi. Dan berikut materi yang akan kita lanjutkan adalah bagaimana kita melakukan penyederhanaan fungsi aljabar. Artinya, mencari bentuk fungsi lain yang ekivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh, ada fungsi x, y, yaitu x aksen y ditambah x y aksen ditambah y aksen, disederhanakan menjadi fungsi xy sama dengan x aksen ditambah y aksen. Dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana. Tiap metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan, tiga metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean adalah yang pertama secara aljabar. Ini menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Ini menggunakan hukum aljabar boolean yang materinya silakan dicek lagi di pertemuan sebelumnya. Kemarin sudah saya reminder ke dosen koordinator untuk mengupdate untuk yang hukum-hukum aljabar boolean. Kemudian yang kedua adalah metode peta Karnaugh ya, yang akan dibahas lebih mendalam pada pertemuan hari ini. Kemudian yang ketiga adalah metode Quine-McCluskey atau metode tabulasi. Nah, kita harus tahu sedikit terkait peta Karnaugh ya. Peta Karnaugh atau K-map ya, sorry, K-map merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurits Karnaugh pada tahun 1953. Peta Karnaugh adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kontak merepresentasikan sebuah min term. Ya, min term itu berarti M kecil ya. Kalau max term adalah M besar. Tiap kotak dikatakan bertetangga jika min term yang merepresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Nah, ini contoh peta Karnaugh dengan dua peubah ya, yaitu X dan Y. Yang masing-masing dua peubah itu berarti jumlah kotaknya adalah 4 karena 2 kali pangkat 2 peubah ya, sehingga 2 kali 2 pangkat 2 ketemunya 4. Penyajian yang pertama itu disajikan dalam bentuk minterem yaitu M0, minterem 0, minterem 1, minterem 2 dan minterem 3. Kemudian kalau kita sajikan dalam bentuk penyajian yang kedua, maka sumbu X yang sejajar dengan barisnya. Jadi baris itu merepresentasikan dari variabel X, sedangkan kolom itu merepresentasikan dari variabel Y. Kemudian kita tulis setiap variabel X itu ada nilai 0 dan 1 ya. Prinsip boolean ya. Dia nilainya bisa 0, negasi atau 1. Kemudian yang Y-nya pun juga demikian. Dia bisa 0, bisa 1. Kalau X-nya dia nilainya 0, berarti dia adalah inverse dari X. Berarti di sini adalah X aksen. Nah, sama. Pada kolom dan baris yang pertama, dia nilai Y-nya juga 0. Maka nilai di sini, Y aksennya itu juga, di sini nilainya Y aksen karena nilainya adalah 0. Kemudian di sini, karena X-nya 0, Y-nya 1, berarti X-nya itu adalah X aksen, Y-nya adalah Y. Kemudian di sini di bawah itu X-nya adalah 1, Y-nya adalah 0. Maka di sini tertulisnya adalah X
Y aksen. Dan di min term ketiga, karena X-nya 1, Y-nya 1, maka di sini adalah X. Penyajian ketiga juga sebenarnya implementasi yang sama dari penyajian yang kedua. Bedanya adalah ini lebih dipermudah lagi, karena kalau 0 dia dinotasikan sebagai aksen, kalau 1 dia adalah variabel itu sendiri. Sehingga di sini X aksen, di sini X, di sini Y aksen, dan di sini adalah Y. Sedangkan untuk peta Karnoh dengan 3 peubah, ya, kalau dua peubah itu dua variabel itu X, Y. Kalau 3 peubah berarti 3 variabel X, Y, dan Z. Ya. Sehingga kalau 3 peubah berarti untuk penyusunan peta Karnohnya kita menggunakan kotak berjumlah 2 pangkat N. Nah, N itu adalah jumlah variabel, berarti 2 pangkat 3 berapa? 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2, ketemunya 4, 4 kali 2, ketemunya adalah 8, berarti 8 kotak. Nah, kemudian susunannya adalah min term 0, min term 1, min term 3, min term 2, kemudian min term 4, min term 5, min term 7, dan min term 6. Nah, nah, ini teman-teman, susunan min term ini memang sudah ada aturannya dan jangan kebalik. Jadi, bukan berarti kalau kita memetakan dalam peta Karnoh 3 peubah, itu min term 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berurutan, tidak. Tapi kita sesuaikan dengan urutan seperti ini, sesuai dengan aturan dari peta Karnoh. Nah, ini yang harus saya tegaskan, teman-teman. Makanya di perkuliahan hari ini itu saya mewajibkan pertemuan kita itu harus sinkron. Karena aturan Karnoh, ya, aturan dari peta Karnoh, khususnya untuk membuat 3 peubah, maka di aturannya adalah 00011110. Nah, ini aturan bakunya, nggak boleh dibolak-balik. Kalau 2 peubah kan simpel, di sini 01, di sini juga 01. Tapi kalau 3 peubah karena eh, kotaknya banyak, berarti di sini aturannya adalah 00, 01, 11, dan 10. Nah, sama. Di sini yang di sini 01 itu merepresentasikan dari nilai X. Kemudian di sini ada 00, ada 01, kemudian di sini 11 dan 10. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah isian dari nilai variabel Y dan Z. Contoh, di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Jelas bahwa di sini adalah inverse dari 3 peubah, yaitu X aksen, Y aksen, Z aksen. Kemudian di sini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Berarti X-nya aksen, Y-nya aksen, Z-nya Z itu sendiri. Kemudian ini di kolom ketiga baris pertama, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1. Berarti di sini nilainya X aksen, Y, Z. Kemudian yang terakhir, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 0. Berarti di sini X aksen, Y, Z aksen. Begitu juga untuk pengisian-pengisian kotak-kotak yang lainnya. Simpel ya. Memang simpel, cuma Anda harap harap memperhatikan aturan peta Karnoh ini ya. Jadi dia tidak urut mulai dari min term 0 ke min term 7, tapi kita merepresentasikannya ini dulu. Jadi 00, 01, 11, 10 gitu ya. Bukan 00, 01, 10, 11, tidak. Tapi di sini adalah 00, 01, 11, 10. Sehingga urutan min termnya di sini 01, kemudian di sini 32, kemudian di sini 45, di sini 76. Kemudian yang ke yang berikutnya adalah peta Karnoh dengan 4 peubah. Berarti maksudnya apa? Peta Karnoh dengan 4 variabel. Ya, 4 variabel itu berarti bisa X, X, Y, Y, Z ya. Ada X, WX, WX, YZ gitu ya. WX, YZ gitu ya. Aturannya sama, jadi teman-teman tidak perlu menghafal aturan di sini ya. Kalau saya itu untuk membuat peta Karnoh, baik itu 2 peubah, 3 peubah, atau 4 peubah. Nah, kalau 2 peubah kan gampang ya, jadi kita 01, 01 ya.
Tapi kalau 3 peubah dan 4 peubah, Anda nggak perlu ngapalin ini urutan min termnya. Tapi Anda plotkan saja di sini sesuai dengan peubahnya atau variabelnya. Kalau 4 variabel, berarti di sini WX, kemudian yang mewakili kolom adalah Y, Z. Kemudian untuk mewakili masing-masing kolom dan masing-masing baris, urutannya sama. 00, 01, 11, 10. Untuk mewakili barisnya juga sama. 00, 01, 11, 10. Kita perhatikan untuk yang mewakili baris. Kalau di sini 00, berarti nilai W dan X-nya adalah inverse-nya. Kemudian di sini, kalau di sini 00, berarti yang mewakili nilai YZ-nya adalah nilai inverse-nya. Jadi kalau di sini 00, berarti W inverse, X inverse, kemudian Y inverse, dan Z inverse. Nah, saya coba mencontohkan 3 kali ya. Misalnya di sini ya, kita coba kolom kedua, baris kedua. Berarti kolom kedua itu adalah 01, kemudian baris yang kedua itu adalah 01. Berarti 0 itu W, berarti W aksen. Benar ya, W aksen ya. Kemudian di sini 1 itu X, berarti X-nya tidak ada aksennya atau X biasa. Kemudian 01, 0 itu Y, Y aksen berarti ya. Kemudian 1 itu Z, berarti Z. Jadi W aksen, X, Y aksen, Z. Kemudian kalau misalnya kita di 1111, ya jelas berarti semuanya adalah nilai dari setiap variabelnya. Jadi di sini W, X, Y, Z. Nah, satu lagi ya. Saya coba yang di 1010 ya. 1010 ya. WX-nya berarti W-nya W, X-nya berarti X aksen, dan ini Y-nya adalah Y, Z-nya adalah Z aksen. Sehingga di sini ketemunya adalah WX aksen, Y, Z aksen. Nah, seperti itu. Dan begini cara mengisi peta Karnoff ya. Kotak yang menyatakan minterem itu diisi dengan 1. Sisanya adalah diisi 0 ya. Contoh ada fungsi X, Y, Z dari persamaannya X aksen Y, Z aksen ditambah X, Y, Z aksen ditambah Y, Y, Z. Nah, jadi Anda bikin apa namanya peta Karnoff ya. Ini ada berapa variabel? Ada 3 variabel. Kalau 3 variabel berarti kotaknya ada 8 karena 2 pangkat 3. Kemudian untuk memetakan atau mengisi peta Karnoff, kita lihat di sini X aksen berarti dia pasti berada di baris pertama. Kemudian Y, Z aksen, Y-nya nilainya 1, Z aksennya nilainya 0. Berarti di sini nilainya adalah 1. Berarti dia berada di baris pertama, kolom keempat. 0, 1, 0. Kemudian ditambah X, Y, Z aksen. X-nya berarti pasti dia di baris yang kedua. Kemudian Y, Z aksen berarti Y-nya 1. Kemudian Z-nya aksen berarti 0. Berarti 1, 0. 1, 1, 0. Dia berada di baris yang kedua, kolom yang keempat. Kemudian ditambah X, Y, Z. Dia nilainya adalah nilai 1 semua. 1, 1, 1. Berarti kita lihat nilai X-nya yang nilainya 1 itu pasti baris yang kedua. Kemudian nilai YZ-nya yang 1, 1 itu berada di kolom yang ketiga. Jadi isiannya berada di baris yang kedua, kolom yang ketiga. Jadi untuk memetakan persamaan di atas dalam peta Karnoff, bentuknya akan sederhana seperti ini. Sangat jelas ya teman-teman ya. Ada yang didiskusikan mungkin? Belum ya? Lebih simpel ya. Ini contoh berikutnya gambar peta Karnoff untuk fungsi X, Y, Z dari X, Z aksen ditambah Y. Penyelesaiannya adalah X di aksen irisan antara X, semua kotak pada barisan yang kedua, kemudian Z aksen itu semua kotak pada kolom ke-1 dan kolom keempat. Z aksen ya. Z aksen berarti kolom ke-1 ya. Ini yang nilainya aksen kan dia di kolom 1 dan kolom 4. Kemudian Y ya. Y itu adalah semua kotak pada kolom ketiga dan kolom keempat. Y berarti dia di nilainya
yang nilainya 1, 1 seperti ini. Jadi penyelesaiannya seperti ini. Dan berikut adalah contoh yang lain tentang pengisian peta Karnaugh dari tabel kebenaran. Tinjau hanya nilai fungsi yang memberikan satu fungsi boolean yang merepresentasikan tabel kebenaran adalah fungsi x, y. Fungsi x, y sama dengan x aksen y aksen z ditambah x, y aksen z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y, z. Nah, dari fungsi ini itu menghasilkan sebuah tabel kebenaran seperti di gambar sebelah kiri. Ya. Nah, untuk membuat tabel kebenaran ini juga sudah kita bahas di aljabar boolean yang pertama ya. Yang akan kita representasikan di sini adalah bagaimana memetakan hasil dari tabel kebenaran ini ke dalam peta Karnaugh ya. Jadi di sini kita lihat kita mencari yang nilainya x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti di sini x-nya 0, y-nya 0, z-nya 1. Berarti dia berada di kolom kedua baris pertama. Kemudian di tabel kebenaran berikutnya yang nilainya 1 adalah x-nya 1, y-nya 0, z-nya 0. Berarti x-nya 1, kemudian y-nya 0, z-nya 0. Ini 0, 0. Berarti dia di kolom 1 baris yang kedua. Kemudian lagi tabel kebenaran yang berikutnya yang nilainya 1 itu adalah x-nya 1, y-nya 0, z-nya 1. X-nya 1, kemudian y-nya 0, z-nya 1. Berarti dia di kolom kedua, baris yang kedua. Kemudian yang terakhir di tabel kebenaran sebelah kiri dari fungsi x, y, x aksen y aksen z ditambah x, y aksen z aksen ditambah x, y aksen z ditambah x, y, z itu adalah 1, 1, 1. Berarti semua nilai X, Y, Z itu nilainya 1. Dia berada di kolom yang ketiga, baris yang kedua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, paham nggak kira-kira teman-teman? Jangan, jangan sampai kelupaan lagi dari materi aljabar boolean yang pertama ya, karena ini berkaitan. Oke, mungkin teman-teman ada yang bingung, Pak, ini kenapa tabel kebenarannya bentuknya seperti ini? Ya, tabel kebenaran itu kita representasikan aja. Contohnya, yang pertama itu minterem pertama itu berarti nilainya pasti 0, 0, 0 atau x aksen, y aksen, z aksen. Di sini kan nggak ada nih x aksen, y aksen, z aksen nih. Maka di sini yang nilainya x aksen, y aksen, z aksen itu adalah 0. Kemudian di sini ada 0, 0, 1, tabel kebenarannya 1. Kenapa bisa 1? Karena ini mewakili yang ini x aksen, y aksen, z berarti 0, 0, 1. Nah, kemudian untuk apa namanya variasi dari peubah-peubah yang lain itu kita cocokkan lagi. Oh, ini nggak ada berarti 0, ini nggak ada 0. Kemudian di sini karena 1, 0, 0 berarti dia ada muncul ya 1. Kemudian ini 1, 0, 1 ini muncul lagi. Kemudian 1, 1, 1 dia muncul lagi ya. Nah, kalau ini yang tabel kebenaran ini itu kita sesuaikan dari tabel kebenaran sesuai dengan mintermnya. Jadi urutan mintermnya teman-teman harus bisa memperhatikan ya minterm yang ada di materi aljabar boolean yang bagian pertama. Dari persamaan ini apakah bisa langsung dipetakan ke peta Karnaugh? Bisa. Ya, kita tinggal petakan ini bisa. Bisa juga dari tabel kebenaran. Ini kan contoh bagaimana kita melakukan pengisian peta Karnaugh itu dari tabel kebenarannya. Nah, materi yang menjelang akhir ya. Jadi kita akan membahas tentang teknik minimisasi fungsi boolean ya dengan peta Karnaugh ya. Jadi penyederhanaan dari suatu rangkaian satu rangkaian fungsi menjadi bentuk minimisasi peta Karnaugh. Penggunaan peta Karnaugh dalam penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai 1 dan saling bersisian. Kelompok kotak yang bernilai 1 dapat membentuk pasangan 2 kuat
4 atau oktet atau 8. Jadi kelompoknya itu minimal ada 2 dan nilainya itu sesuai pangkatnya ya. 2 pangkat 2 pangkat 2 misalnya 2 pangkat 1 sama dengan 2 itu pasangan. 2 pangkat 2 itu adalah kuat berarti 4. 2 pangkat 3 adalah 8 atau oktet. Nah, contohnya seperti ini. Ada sebuah pasangan. Kalau seperti ini berarti berapa peubah? Berarti di sini adalah 4 peubah. Berarti dia WX, YZ. Kalau 4 peubah bagaimana peta Karnoffnya? Berarti kalau 4 peubah, 2 pangkat 4. Jumlah kotaknya adalah 16. Kemudian bagaimana memetakan di peta Karnoffnya? Kita menggunakan urutan 0001, 11, 10, baik itu kolom maupun X-nya. Nah, ini coba kita ingin melakukan pembuktian secara aljabar ya. Ada sebuah fungsi yang terdiri dari 4 peubah atau 4 variabel W, X, Y, Z dinyatakan dengan W, X, Y, Z ditambah W, X, Y, Z aksen. Bukti secara aljabar itu kita bisa sederhanakan. Dari penjumlahan 2 rangkaian variabel ini, kita bisa mendapatkan W, X, Y dikali dengan Z ditambah Z aksen. Nah, ini kita ingat lagi pendeskripsian boolean. Ketika ada penjumlahan antara Z dan Z aksen, maka dia nilainya sama dengan 1. Sehingga WXY dikali 1 ketemunya adalah WXY. Nah, sebelum disederhanakan, tadi ketemunya kan WXYZ ditambah WXYZ aksen. Nah, setelah disederhanakan menggunakan bukti secara aljabar, itu ketemunya WXY. Apakah benar? Kita ingin membuktikan bahwa penyederhanaan aljabar ini dari sebuah fungsi boolean itu bisa lebih cepat kita apa namanya definisikan pada contoh peta Karnoff dengan 4 variabel atau dimensi 16. Nah, di sini ya, di sini berarti WXY ya, berarti di sini kita akan mendapatkan dua dua nilai yang saling bersisian ya. Dua nilai yang saling bersisian ini berarti WX ya, WX. Kemudian di sini ada YZ, kemudian di sini ada YZ dan YZ aksen gitu ya. Nah, di sini karena di sini ada Z, kemudian di sini Z aksen, dia akan saling mengeliminasi sehingga hasilnya adalah WX 111. Karena di sini 11 dan 10 nilai Z-nya di sini di kolom ketiga dia akan saling menghilangkan di kolom yang keempat karena di sini adalah Z-nya adalah Z inverse atau 0. Nah, ini contoh kuat ya. Kuat. Ah, Nah, di sini sebelum penyederhanaan, fungsi variabel dari 4 variabel W, X, Y, Z itu sama dengan W, X, Y aksen, Z aksen ditambah W, X, Y aksen Z ditambah W, X aksen, Y aksen, Z aksen ditambah W, X aksen, Y aksen, Z. Sesudah penyederhanaan, dia akan bentuknya adalah W, Y aksen. Bagaimana penyelesaiannya? Dari peta Karnoff, 4 variabel berdimensi 16, kita plotkan saja setiap rangkaian variabel ini. Kita lihat di sini W, X, Y aksen, Z aksen berarti adalah 1100. Berarti kita cari di sini 1100. Dia berada di kolom 1 baris ketiga. Kemudian kita beranjak ke rangkaian variabel yang kedua. WX di aksen Z, berarti WX-nya 1101. Berarti di sini 1101. Dia berada di kolom 2 baris ketiga. Kemudian di sini WX aksen Y aksen Z aksen, berarti 1000. 10 itu berada di baris keempat. Kemudian 00 itu berada di kolom yang pertama. Berarti WX aksen Y aksen Z aksen, dia berada di kolom pertama baris keempat. Kemudian yang terakhir, WX aksen Y aksen Z. Berarti dia adalah
1001 ya, 10 berada di baris 4, kemudian 01 dia berada di kolom yang kedua, sehingga dia mengisi kolom yang kedua, baris kedua. Dari sini kemudian kita akan mendapati kuatnya ya. Jadi nilai kuatnya, kuat dari pita Carnot ya. Kenapa di sini nilainya WY aksen ya? Nilainya WY aksen. Nah, di sini kita lihat kenapa X-nya ini bisa hilang. Nah, kita fokus ke pengisian baris. Di sini ada 11 yang artinya adalah WX, kemudian 10 yang artinya adalah WX aksen. Karena di sini X-nya 1, kemudian di sini X-nya 0 atau X aksen, maka ini akan menghilangkan variabel atau peubah X. Sehingga baris di sini mewakili, menyisakan peubah atau variabel W. Sedangkan di sini 00 dan 01 ya. 00 berarti nolnya Y aksen tetap dipertahankan. Kemudian di sini Z-nya ada 0, di sini Z-nya ada 1. Berarti Z inverse dengan Z itu akan menghilangkan satu sama lain. Sehingga di sini untuk yang mewakili kolom dia akan menyisakan Y aksen. Sehingga penyederhanaan dari fungsi di atas itu adalah WY aksen. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh yang lain kalau mengisi oktet ya. Oktet berarti bersisian 8 ya. Jadi kita mengisi caranya sama seperti yang tadi ya. Caranya sama untuk yang kuat ya. Kita isi aja WX, Y aksen, H aksen ya. Berarti 1100, 1100, kemudian 1101, 1101, kemudian 1111, ini 1111 ketemunya di sini. Kemudian 1110 berarti 1110, kemudian 1000, nah, berarti 1000, kemudian 1001, 1001, kemudian 1011, jadi di sini 1011 di sini. Kemudian ada 1010, berarti di sini 1010. Nah, kita selesaikan lipatan per lipatan. Jadi lipatan per lipatan. Di sini karena ada dua baris yang berlaku, berarti jelas di sini pasti nilainya adalah W ya. Teman-teman W ya. Karena W-nya di sini 1, di baris ketiga 1, di baris keempat 1. Tapi X-nya di baris ketiga 1, baris keempat 0. Berarti dia akan saling menghilangkan. Berarti dia pasti hasilnya adalah W. Kemudian kalau dia oktet, berarti ini akan saling menghilangkan satu sama yang lain. Misalnya di sini 00, berarti dia menyisakan di aksen. Z, Z-nya ini dia hilang ya, karena di sini Z aksen, di sini Z berarti hilang. Berarti di dua kolom ini dia menyisakan Y aksen. Kemudian di sini Y-nya 1, kemudian Z-nya di kolom yang ketiga 1, yang kolom keempat adalah 0. Berarti dia akan saling menghilangkan. Di sini Z-nya nilainya Z karena 1, di sini nilai Z-nya adalah Z aksen. Berarti dia akan hilang. Berarti di sini ketemunya adalah Y. Dua kolom yang di sebelah kiri itu menghasilkan nilai Y aksen sisanya. Kemudian dua kolom sebelah kanan itu menyisakan Y sisanya. Maka Y aksen dengan Y itu juga sama-sama menghilang. Ya saling menghilangkan. Atau nilainya kalau digabung itu nilainya 1. Sehingga hasil akhirnya adalah W saja. Jadi kenapa penyederhanaan dari fungsi 4 variabel W, X, Y, Z itu dia nilainya adalah W. Yaitu karena itu saling menghilangkan. Jadi untuk mempermudah itu kita asumsikan Anda kalau kebingungan pada saat menyelesaikan soal matematika, Anda buat aja sebuah kertas, kemudian Anda notasikan seperti ini, kemudian Anda lipat. Pertama Anda lipat yang baris ketiga keempat. Nah, mana yang 1 ketemu 0, berarti itu dihapus semua. Kalau 1 ketemu 1 berarti dipertahankan. Kemudian Anda lipat kolom pertama dan kolom kedua.
kemudian di kolom ketiga, kolom keempat. Kalau sudah, kolom satu 2 dilipat dengan kolom 3 ke 4. Jadi folding gitu ya. Nah, nanti saya akan coba carikan ya salah satu referensi bagaimana kita memetakan peta mengisi peta Karno dengan sangat mudah ya. Jadi teman-teman ketika menghadapi soal, Anda jangan pusing dulu melihat panjangnya persamaan yang tersusun di dalam soal tersebut. Karena untuk aljabar Boolean ini memang kalau kita mempelajari dasarnya itu akan sedikit kebingungan, tapi ketika kita sudah merepresentasikan dalam bentuk gambar, pemahaman kita, logika kita berpikir secara visual itu akan lebih cepat daripada kita menyelesaikan persamaan-persamaan tekstual. Oke, penyelesaian yang berikutnya adalah penggulungan. Jadi penggulungan ini tergantung dari dimensi dari peta Karnohnya, apakah dimensi 2, 8, atau 16. Nah, itu kita ibarat kata sebuah bujur sangkat persegi panjang, itu kemudian gulung di mana ujung awal dan ujung akhirnya ditempatkan pada awal yang sama. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika bentuknya seperti ini, kalau kita selesaikan dengan menggunakan metode tanpa penggulungan, kita tidak bisa. Karena apa? Karena di sini ada dua kelompok peubah yang dia bersisian, ada dua peubah juga bersisian di sebelah kanan, tapi ada satu peubah yang dia berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri berarti kita tidak bisa menyederhanakan aljabar booleannya dari peta Karno sehingga ketika Anda menjumpai plotting pengisian peta Karno seperti ini Anda gabungkan jadi Anda gulung saja sehingga nantinya isian peubah dari 100 X Y aksen Z aksen di sini dia akan ketemu dengan sisi dari X X Y Z aksen. Sehingga kalau misalnya ada soal sederhanakan fungsi dari tiga peubah X, Y, Z, dari X aksen Y, Z ditambah X, Y aksen Z aksen ditambah X, Y, Z ditambah X, Y, Z aksen, maka Anda pertama Anda buat peta Karno karena tiga peubah berarti 2 pangkat 3 berisi 8 kotak. Baris diwakili itu untuk X, kemudian kolom diwakili untuk Y, Z. Kemudian kita isikan ini 011 berarti ini 011 dia di kolom ketiga baris pertama. Kemudian di sini X, Y aksen, Z aksen berarti 100. 1 berarti baris kedua, 00 dia berada di kolom pertama. X, Y, Z ya berarti 111 dia berada di kolom ketiga baris kedua. Kemudian X, Y, Z aksen dia ketemu di 110 berarti dia berada di baris kolom keempat baris kedua. Nah, kemudian di sini ya berarti kelompok ini ya kelompok ini kita mendapatkan dua dual ya berarti karena dia nilainya 1 1 berarti di sini YZ ini mengisi YZ di sini. Ditambah di sini adalah X di sini kemudian Z aksen karena ini adalah 1 0. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman harus memperhatikan lagi bahwa dalam pendefinisian atau penyederhanaan dari peta Karno itu ada sifat ketidakunikan hasil penyederhanaan. Maksudnya apa? Hasil penyederhanaan dengan peta Karno tidak selalu unik. Artinya, mungkin terdapat beberapa bentuk fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah literal dan jumlah termnya itu sama. Tips menyederhanakan dengan peta Karno adalah yang pertama, kelompokkan satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Ya, kita kelompokkan dulu satu yang bertetangga sebanyak mungkin. Dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu. Jadi kita cari kelompok kotak yang persisian paling banyak ya. Paling banyak adalah oktet ya. Kemudian kuat dan terakhir adalah pasangan atau dual. Ya.
Nah, setelah itu baru kita bisa mendeskripsikan atau menyederhanakan dari hasil representasi peta Karnoh, pengisian peta Karnoh tersebut dan penyederhanaannya. Oke, jadi itu teman-teman materi terakhir tentang aljabar boolean ya. Jadi selanjutnya di sisa sesi ini saya kira masih lumayan ya, masih ada 45 menit dan sesuai saran teman-teman ya bahwa untuk pengumpulan tugas dibuat deadline-nya 1 minggu, ini juga saya buat deadline-nya adalah 1 minggu, teman-teman. Di sini silakan Anda meneruskan tugas ya, tugas dari buku yang minggu lalu sudah di-download ya tentang Matematika Distrik karangan Rinaldi Munir. Anda buka nomor 13 bab 7 halaman 350 ya. Oke, jadi itu tugas yang harus dikerjakan itu kita masuknya ke aljabar boolean bagian 2. Jangan sampai salah ya. Dan minggu depan kita akan masuk ke materi baru sorry, tentang teori bilangan. Nah, ini saya kira materinya sudah mulai mudah lagi ya. Jadi kalau setelah ATS ini memang agak susah di aljabar boolean. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang ditanyakan teman-teman? Tak ada Pak. Oke, mohon maaf kalau banyak noise ya. Oke, saya kira saya cukupkan saja pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan atensi rekan-rekan semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.